Aku pernah nonton film horor nih, Om. Susuk itu diambil dari yang suka lompat-lompat. Kalau itu mah ya udah jelas dari caranya aja sudah tidak memanusiakan manusia, mengganggu manusia yang sudah meninggal, kuburannya dirusak. Berarti kan ini caranya udah cara nggak benar. Hello there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus dua kali? Nggak tahu. Siapa tahu ada yang baru denger ya. Iya, siapa tahu lagi selinguk yang nontonnya kan gitu. Siap. Sampurasun. Sampes. Apa? Mugia Rahayu. Mugia Rahayu. Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Ya, salam damai semesta. Oh ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temannya Om Reja, para subscriber Om Reja yang masih setia nonton. Ya, ini tuh jadi acara ini ya, acara lagi. Konten tanya jawab dari teman-teman atau subscribernya Om Reja. Jadi saya ngwakilin. Jadi kalau teman-teman mau nanya apa nih, kepo nih, terutama kaum milenial seperti aing, kalian bisa kontak nomor di bawah ini. Itu dia. Muncul tuh langsung tuh. Tring gitu ya. Enggak, sekali aja Om. Aku pusingnya gitu. Yaudah, langsung bumper aja lah gitu. Gak usah lama-lama lah. Bumper. Oke, bumper udah, sekarang tinggal pertanyaannya. Nah, jadi gini Om. Ini ada subscriber Om Reja nih yang mau nanya nih. Cuman kayaknya pertanyaannya satu aja deh Om. Ini soalnya lumayan panjang nih kayaknya nih pembahasannya. Boleh. Jadi kita bahas satu pertanyaan, kita bahas satu konten. Gitu aja ya. Yuk. Ini kayaknya aku nggak perlu sebutin nama ya. Nggak usah. Jangan langsung aja. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Kang. Saya pengen banget nolong saudara. Gimana caranya ngelepas susuk atau ngelepas pegangan kayak kodam atau apalah itu namanya. Gimana ya Kang? Soalnya saudara saya udah tua dan lagi sakit, jadi nggak tahu pasang di mana. Yang masang juga udah meninggal. Iya. Nggak tahu juga tuh pantangannya apa. Terima kasih Kang. Nah itu menurut Om gimana tuh caranya? Sebenarnya gini, ini sudah menjadi satu hal yang umum. Kenapa umum? Karena dari dulu Om waktu kecil itu pasti selalu ada kayak gini, orang meninggal karena pasang susuk atau kodam yang nggak bagus, yang nggak baik, akhirnya ketika meninggal susah. Terus yang ketika meninggal, orang yang masang susuk juga udah meninggal, terus pengeluarannya gimana gitu kan? Itu pasti kayak gitu di. Itu emang ini ya, kalau misalnya orang pakai susuk tuh matinya susah gitu? Umumnya kebanyakan biasanya gitu. Karena, nah ini yang harus Om jabarin. Persoalan susuk sebenarnya manusia itu kan tidak perlu memasang susuk. Manusia yang memasang susuk itu karena dia merasa tidak percaya diri untuk dia bisa berjualan. Dia pasang susuk di bibir supaya orang yang mendengarkan dia mau beli. Kalau misalnya seorang artis, dia pasang susuk di mana supaya orang melihat kelihatan cantik banget, ganteng banget, atau keperluan apapun. Jadi untuk menambah dia percaya diri, orang yang melihat dia jadi tertarik. Itu fungsi susuk tuh biasanya. Masangnya susuk gimana sih? Ditusuk gitu. Ya, kebanyakan umum gitu, kayak misalnya pasang susuk gimana nih? Oh, di bibir ya udah masukin, set gitu, masukin di sini, set. Tapi umumnya itu sulap. Kebanyakan ada yang bisa memang masukin susuk, tapi kebanyakan tuh pakai trik buat ngebohongin orang. Nah, yang kita bahas ini kan ini ada orang konon katanya dia pasang susuk, baru konon kan. Yang dia pun sendiri belum ada validasi apakah benar orang itu pasang susuk atau tidak gitu. Tapi di sini dia bilang bahwa orangnya pasang susuk katanya, tapi nggak tahu pasang susuk di mana. Nah, bisa jadi susuk itu kan menurut orang sekitar yang hidup, siapa tahu dianya nggak pasang susuk. Mungkin karena memang sakaratul mautnya aja susah. Nah, tapi kita ambillah misalnya benar dia pasang susuk. Gimana cara mengeluarkannya? Karena umumnya gini, umumnya orang yang bisa masang susuk, anehnya dia nggak bisa ngeluarin susuk. Iya. Aneh kan? Bisa masuk, bisa keluar. Kebanyakan Om nemuin gitu, orang-orang yang datang gitu kan. Terus ketika ada yang pasang susuk,
Terus ya udah ke yang pasangnya aja minta dilepasin. Om bilang gitu kan. Ya dia bilang nggak bisa. Nah, kenapa dia bisa masukin, kenapa nggak bisa keluarin? Berarti kan kalau misalnya belajar belum tamat tuh. Belum beres kan? Gitu. Kalau belajar ngaji baru belajar ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim, tapi belum shadaqallahul adzim, belum tamat kan berarti. Nggak lulus TK. Nggak lulus TK. Nah, umumnya seperti itu. Maka yang pertama yang harus disadari adalah ini jadi pelajaran untuk kita semua. Tidak perlu kita memasang susuk menambahkan sesuatu yang bukan dari diri kita. Yang terpenting itu untuk supaya kita bisa percaya diri, orang tertarik ke kita, maka munculkanlah susuk dalam dirinya. Bukan susuk di luar yang dimasukkan ke badan yang ada unsur jin masuk ke dalam dirinya, bukan, tapi inner beauty-nya dimunculin kalau istilah zaman sekarang tuh. Gitu, kepercayaan diri yang muncul, cahaya dalam hati kita yang itu menjadi keluar, itu mengakibatkan orang lihat kita tenang, nyaman, suka. Dia tuh sebenarnya nggak ganteng banget sih, tapi kok gue suka ya lihat dia ya gitu misalnya. Wah, jangan dia pasang susuk, nggak juga. Siapa tahu dia kalau di muslim jaga wudhu. Menjaga wudhu salah satu cara untuk aura terpancar terus. Fungsinya lebih dari susuk. Gitu. Nah, terus ada lagi orang yang memunculkan dirinya dengan penuh welas asih, baik ke orang lain, pemaaf, tidak punya iri dengki. Itu memunculkan kualitas dirinya disukai banyak orang. Jadi lebih baik sebenarnya susuk yang dipasang itu bukan dipasang dari luar, tapi dimunculkan dalam diri kita. Karena yang Maha Kuasa itu udah melengkapi dalam diri kita. Ardi kuat di mana? Oh, kuat di mata nih kayaknya. Nah, nggak perlu pasang jarum, berlian, masukin ke mata. Ini ngapain? Susuk itu nggak perlu. Tapi bagaimana caranya kita berterima kasih kepada mata, memaksimalkan apa yang diberi oleh Yang Maha Kuasa, sehingga susuknya susuk pribadi, susuk asli, bukan susuk buatan dari luar. Nah, kalau udah jadi kasusnya seperti ini, susah meninggal gara-gara ada susuk yang dipasang dan keluarganya nggak tahu dipasangnya di mana, maka kembali kepercayaan, keyakinan masing-masing. Kalau misalnya dia keyakinan dengan muslim, maka bisa dibacakan doa nurbuat. Apa tuh? Ada doa nurbuah ini, kalau kamu nyebutnya nurbuat, padahal aslinya kalau ditulis bahasa Arab tuh nurun nubuah. Kayak pernah dengar. Ada tuh, jadi itu doa-doa yang kalau orang mau tuh diracik oleh para alim ulama, oleh para wali. Dari setiap ayat digabungin, gitu. Itu fungsinya bisa juga untuk melakukan susuk, menyembuhkan orang yang ibaratnya memperlancar sakaratul maut. Kalau ada halangan dalam dirinya, ada qadar dan sebagainya, atau juga bisa dipergunakan untuk yang susah melahirkan, itu bisa gitu. Nah, selain itu ada juga bacaan-bacaan seperti surat Al-Kahfi. Nah, kalau untuk mengeluarkannya kita balikin lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu, karena badannya milik Allah, badannya milik Tuhan. Nah, Tuhan yang membersihkan. Jika Tuhan berkehendak mengeluarkan, maka akan keluar. Jika tidak, itu merupakan sebuah konsekuensi manusia itu. Ya, kamu memilih untuk memasukkan benda di luar tubuh kamu, ya kamu tanggung jawab dengan itu. Nah, kalau ditanya gimana caranya, Om? Caranya berbeda sesuai dengan susuk apa yang dimasukkan ke dalam dirinya. Karena kan ada susuk berlian, ada susuk jarum, ada susuk emas, macam-macam tuh. Susuk tuh maksudnya apa sih? Susuk tuh buat nambah ini, nambah. Maksud aku berupa apa gitu? Nah, umumnya ada berupa jarumnya jarum emas. Ada berupa berlian misalnya. Kalau pengen kelihatan lebih cantik, lebih ganteng, gitu. Berlian dimasukin, gitu. Nanti orang yang ngelihat Ardi nih, orang kayak ngeliat, ih gila nih gokil. Nggak ada yang paling ganteng di dunia selain Ardi, gitu. Gitu. Ada juga orang yang pengen pasang susuk di bibir supaya omongannya selalu didengarkan orang nurut sama dia. Ada kayak gitu. Susuk dari mana? Susuk itu sebenarnya sebuah keilmuan yang seharusnya dipergunakan sesuai fungsi yang benar, tepat pada tempatnya. Nah, kebanyakan digunakan dengan salah penggunaan, gitu, disalahgunakan. Dan susuk yang asli itu bukan susuk yang itu tadi tuh, yang bukan dari jarum masukin ke dalam diri kita, bukan. Tapi susuk itu adalah hal-hal yang dalam diri kita dikeluarkan kualitas dirinya, gitu. Nah, kalau yang tadi udah susah meninggal, kodam dan segala macam, maka kembalikan kepada Yang Maha memiliki hidup. Berdoa sesuai dengan kepercayaan, keyakinan sendiri, gitu. Dibalikan lagi, kalau misalnya apakah Om pernah menangani yang seperti itu? Ada beberapa, cuman memang satu cara tidak selalu berfungsi dengan kasus yang berbeda.
gitu. Nah, ini berhubung sudah ada nih, Di. Kayaknya kita akan tidak memperpanjang untuk kontennya. Tapi kalau masih ada pertanyaan boleh. Pertanyaan apa lagi? Yang terlintas dari yang tanya tadi tuh. Aku nanya nih. Tapi yang tadi kira-kira udah terjawab belum ya? Yang nyambung ke tadi, kepikiran ke yang tadi. Si nyambung soal kodam, soal susuk gitu maksudnya. Tapi yang tadi udah terjawab ya. Insya Allah ngerti lah ya. Ya, semoga ya. Karena cara yang satu belum tentu berguna dengan cara yang lain. Oke. Sama ketika orang ada yang suka kopi diaduk dan ada yang nggak suka diaduk. Ada orang yang suka minum susu murni, ada juga yang susunya susu coklat. Nah, orang yang suka susu coklat nggak bisa kita kasih susu murni gitu. Susu apa yang dipasang itu tergantung. Cara mengeluarkan pun ya beda-beda. Tapi secara umum general kembali ke kepercayaan masing-masing. Ada tadi doa nubuat, al-kahfi, dan semua berserah kepada Yang Maha Kuasa. Bukan perkara bacaannya, tapi perkara berserah dan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, ini aku yang mau nanya nih Om sekarang nih Om. Aku pernah nonton film horor nih Om. Susuk itu diambil dari yang suka lompat-lompat. Oh. Itu tuh bener nggak sih kayak gitu? Jadi kayak apa ya? Mereka gali kubur, tapi bukan berarti beneran ya. Namanya juga film kan ya, belum tentu beneran. Cuman aku kan jadi emang dia kayak gitu ya. Jadi tuh dia kayak gali kuburan, terus bener-bener ngambil apa gitu. Aku nggak tahu apa yang dari orang gitu. Oh iya, ada kuburan. itu yang apa kayak Itu pakai tali pocong. Ya itu maksudnya kayak gimana tuh? Kalau itu mah ya udah jelas dari caranya aja sudah tidak memanusiakan manusia, mengganggu manusia yang sudah meninggal, kuburannya dirusak. Berarti kan ini caranya udah cara nggak benar. Ada seperti itu ada ya, tapi kan itu nggak bagus, jangan dicontoh. Itu ada namanya contoh misalnya ambil tali susu, tali pocong. Gitu, tali pocong itu didoakan semoga dia dapat apa. Itu udah jelas-jelas salah, menyimpang kalau itu. Ada, tapi balik lagi bukan itu yang harus dituju. Kalau manusia hanya mengedepankan hawa nafsu, hanya pengen kaya aja tapi nggak mau usaha dengan baik dan benar, melupakan Tuhan, ya ujung jalan pintas. Maka ketika nanti dia meninggal nggak balik ke Tuhan, ya itu risiko yang harus dia dapatkan. Yang pasti jangan sesekali terpikir untuk memasang susuk, mencari kodam yang di luar dari diri kita. Karena efeknya ya sudah banyak buktinya, orang yang susah meninggal, sakaratul maut atau lain sebagainya. Gitu. Cara mengeluarkannya pun ya kembali dia pasang susuk apa. Itu ada hubungannya sama ilmu hitam nggak sih? Iya. Ada ilmu yang dipergunakan, sedangkan ilmu itu nggak ada hitam, nggak ada putih. Tapi orang yang menggunakan jadi hitam. Karena ayat yang suci pun ayat yang bagus, kalau kita menggunakannya untuk kejahatan jadi jahat. Oh iya, benar. Jadi manusianya yang menggunakan ilmu jadi hitam. Sama kayak pisau. Kalau kita pakai buat potong buah, buat nusuk orang. Kriminal, ya kan? Buat ngerampok, jadi kejahatan. Jadi tergantung dari manusianya. Manusianya yang menggunakannya. Jadi kalau misalnya mau pasang susuk, jangan pasang susuk, munculkan susuk gitu. Karena setiap manusia itu lengkap dalam dirinya, ada daya tariknya sendiri, ada sex appeal-nya, ada inner beauty-nya. Keluarkan yang ada dalam diri itu. Perkuat, munculkan, kenali, dapatkan. Jangan memasang dari yang luar dalam diri kita. Efeknya susah meninggal. Susah meninggal tuh kayak gimana? Apa kayak yang di entah YouTube atau film yang mau mati udah sekaratul tapi nggak mati-mati? Ada salah satu seperti udah itu. Mati ada. Terus bangun lagi. Ada, atau yang susah terus ada lama. Terus kenapa Anda ketawa? Kocak kayak gitu ngebayanginnya. Terus kalau mati suri itu kayak gimana? Kalau mati suri, orang yang udah meninggalnya dalam artian dia meninggal sebentar gitu, hidup lagi. Tapi secara penelitian juga kayak detak jantung udah nggak ada, nafas udah nggak ada, terus dia hidup lagi. Nah itu mati suri gitu. Tapi kalau masih dilihat masih nafas masih ada, detak masih ada, ya bukan mati suri, itu koma namanya gitu kan. Harus bisa membedakan itu. Gitu. Semoga cukup menjawab mungkinnya untuk yang ini nih, susuk. Soalnya nih kayaknya adzan kedengeran daripada kita nanti banyak yang komen negatif. Wah ini apaan sih? Kok bikin konten adzan nggak berhenti? Adzan bukannya sholat gitu kan? Adzan itu berhenti, bukan gitu, bukan, tapi berhenti beraktivitas lalu siap-siap untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang benar, bukan kayak lagi makan ada adzan berhenti. Nggak gitu maksudnya gitu. Berhenti melaksanakan aktivitas lalu kita melaksanakan sholat 5 waktu bagi yang muslim. Nah sekarang kita
dijawab udah tadi, sebenarnya masih banyak luas yang bisa dijawab atau dijelaskan. Tapi karena berhubung bertepatan dengan adzan, karena kita hentikan dulu gitu. Seperti itu. Semoga menjawab tadi ya. Kalau tidak memuaskan mungkin ya nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi aja. Oke. Siap. Siap. Nunggu azan dulu lah ya. Nggak, tutup aja. Tutup aja. Tutup aja udah beres. Oh iya. Jadi gitu. Jawaban menurut dari Om Reja, my stepfather. Nah, Stepfather. Patiri dong gua. bapak angkat. Nah, jadi sebenarnya gue nggak tahu sih ini siapa yang nanya ya. Cuman ya semoga bisa menjawab lah ya, dan semoga juga lu nonton. Takutnya om, semoga om nonton. Nah, itu tuh. Gitu. Ya mas ya nggak enak aja gitu, udah bikin, udah coba menjawab tapi omnya nggak nonton. Jadi gitu ya, semoga menjawab. Terus juga barangkali apa yang saya coba tanya ke Om Reja tuh sebenarnya jadi pertanyaan juga terhadap kalian yang nonton gitu. Jadi ya kadang-kadang soalnya suka gitu, kitanya nggak bisa nanya, kebetulan ada yang nanya nih sama kan, jadi enak juga gitu. Ini kepancing ya. Ya siapa tahu ada yang mau nanya lagi, jadi sekali lagi saya ingatkan, bukan ingatkan sih, saya kasih info lagi. Kalau mau nanya ke nomor yang di bawah ini aja, Om Gondres. Kalau mau tulis bisa. Abdul. Kalau mau tulis bisa. Om, nanti saya susah om ngeditnya om. Bisa ya? Iya om. Tapi bisa lah. Enggak. Apa? Ini pasti diangkat terus muncul. Jangan. Nggak, saya nggak mau munculin. Ya jadi gitu ya, cukup sekian aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dicerna. Dan seperti yang Om bilang, Om Reja bilang, setiap apa yang Om Reja sampaikan menurut Om Reja itu hanya menurut Om Reja. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Jadi kalian telaah lagi gitu. Ya dijadiin bahan pikiran aja gitu. Bukan berarti kayak, oh gini ya, Om Reja ngomongnya gini berarti emang begini gitu. Soalnya kadang ada tuh orang yang mengidolakan seseorang, terus apa yang dia pendapatkan tuh seakan-akan wah pasti gitu. Nggak begitu juga sebenarnya. Jadi ya tetap harus ditata lagi. Udah sekian kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau saya agak garing karena masih belajar. Sampurasun. Salam damai sejahtera. Bumper.